Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini jam 4 ya, kurang seperempat di ujung malam kita berkenalan lagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat visioner ya, dan tahu kondisi manusia di masa depan yang akan selalu ingin menyembunyikan ya, barang-barang yang bukan miliknya, mengambil, dan diingatkan oleh Rasulullah mereka itu tidak bernilai ya. Dari Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, lamma kana yaumu Khaybar aqbala nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu fulanun syahid wa fulanun syahid hatta marru ala rajulin faqalu fulanun syahid wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inni ra'aituhu fin nar fi burdatin ghallaha au iba'ah atau iba'atin, rawahu Muslim. Ketika terjadi perang Khaybar, yaumu Khaybar, ada sekelompok sahabat Nabi datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, si fulan mati syahid, si fulan mati syahid. Sehingga ketika mereka bertemu dengan seorang di tengah jalan, mereka mengatakan fulan mati syahid. Lalu Rasulullah ya, berkata, kala inni ra'aitu finnar fi burdatin ghallaha au iba'ah ya, sungguhnya aku lihat si fulan masuk neraka. Kenapa? Karena sehelai mantel yang disembunyikan dari hasil rampasan perang. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Iman, bab kerasnya keharaman penggelapan dan bahwa tidak ada yang masuk surga kecuali orang-orang yang mukmin. Pensyarah kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu Dr. Dib Al-Bugo, mengatakan, menjelaskan, Rasulullah mengatakan, Umar mengatakan nafarun. Nafarun itu artinya beberapa orang ya. Kata ini digunakan untuk seluruh manusia seperti nafir, dan juga digunakan khusus untuk laki-laki yang jumlahnya kurang dari 10 orang. Jadi ada sahabat Rasulullah laki-laki semua, jumlahnya kurang dari 10 orang. Itu mereka berjalan menemui Rasulullah, dan di jalan-jalan orang yang kurang dari 10 orang itu bilang, ya Rasulullah, si fulan itu mati syahid dalam perang Khaybar. Orang yang ditemui oleh 10 orang, kurang dari 10 orang itu juga bilang, si fulan mati syahid. Terus yang kedua, kata yang dijelaskan kala. Rasulullah kan bilang, kala inni ra'aitu finnar fi burdatin ghallaha au iba'ah. Apa itu artinya kala? Kala itu sekali-kali tidak. Kata ini fungsinya apa? Untuk memperingatkan dan melarang. Kala. Maksudnya adalah hentikanlah ucapan kalian itu, dan jangan kamu menganggap si dia itu mati syahid. Kala. Jangan ngomong begitu. Ini saya lihat dia itu di dalam neraka. Kenapa? Karena mantel yang disembunyikan ya, dari rampasan perang yang belum dibagikan. Dia ngambil, dia nyolong. Kemudian yang kata ketiga, ra'aituhu, aku melihatnya, kata Rasulullah. Makna tekstual hadis ini adalah makna yang tersurat ya, yang bisa dibaca adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu keadaan orang tersebut pada hari kiamat, yaitu sebagai akibat dari tindakan dan pengkhianatannya, yaitu ngambil barang orang. Jadi satu, mutiara hadis itu besarnya dosa dan siksa bagi orang yang melakukan khianat terhadap harta umat. Dua, mati syahid di jalan Allah tidak menghapuskan
hak-hak kepada orang lain. Itu Rasulullah mengingatkan ya, bahayanya itu seorang sahabat itu tidak mati syahid ya, karena dia melakukan pencurian yang berupa sebuah mantel ya, mantel bergaris-garis hitam kalau dalam hadis yang pernah kita bahas ya. Sekarang gimana di Indonesia? Di Indonesia itu orang yang mencuri, orang yang menyolong, orang yang ambil yang bukan haknya itu bukan satu mantel, tapi triliunan ya. Dalam kasus Jiwasraya ya, itu uang yang dikorupsi itu 16,8 triliun, dan yang bisa dikembalikan itu hanya 3, triliun. Terus ada kasus lagi BTS. BTS itu pemancar ya, untuk internet, sehingga desa-desa yang terpencil bisa menikmati internet karena sudah towernya itu, base tower station. Itu nilai proyeknya 10 triliun yang dikorupsi ya, sama orang-orang partai itu, sama pejabat-pejabat itu 8,3 triliun. Dan yang berhasil diambil kembali uangnya itu 1,7 triliun. Ini kasus ya di rejim Jokowi. Ya. Jadi menurut Indonesia Corruption Watch, satu organisasi lembaga non-profit ya, non-pemerintah yang khusus mengawasi gerak-gerik korupsi di Indonesia, itu korupsi zaman pemerintahan Pak Jokowi ini meningkat hebat ya, sampai 3 kali lipat dalam waktu 4 tahun. Waktu menjadi presiden tahun 2019 untuk periode kedua, kasusnya itu sudah 271 kasus korupsi. 4 tahun kemudian, menurut data dari ICW, Indonesia Corruption Watch, itu 791 kasus korupsi. 3 kali lipat meningkat orang yang nyolong. Dan nilainya tuh, wah, potensi kerugian negaranya itu, kalau tahun 2019 itu hampir 8,4 triliun ya. Nah, 4 tahun kemudian kan meningkat dari 271 sampai 791, meningkat 3 kali lipat ya. Nambah 500 kasus korupsi, kasus nyolong. Itu kerugian negaranya 28 triliun ya, kerugian yang diambil oleh orang-orang yang maling itu. Coba orang Islam ya, di zaman Rasulullah, seorang sahabat Rasulullah itu dianggap mati syahid oleh sahabat, tapi kata Rasul tidak, dia nggak jadi itu, nggak mati dia nggak masuk surga, di dalam neraka. Kenapa? Hanya ngambil sebuah mantel atau ibaah, mantel dia umpetin, kan harusnya barang rampasan dari peperangan itu kan dibagi 1/5 untuk Rasul dan lain-lain. Pembagiannya ada persentasenya, tapi dia sebelum dia dibagi oleh Rasulullah, harta yang dikumpulkan dulu kan, harusnya dikumpulkan, itu diambil dulu, diumpetin oleh seorang sahabat Rasulullah. Hanya sebuah mantel, nggak sampai triliunan nilainya kan. Coba, dan itu membuat dia menghadapi bahaya di akhirat karena soal apa tadi, burdah ya, atau ibaah, sebuah mantel yang tidak terlalu mahal, yang dalam penjelasan dari ahli hadis adalah warnanya mantel itu mantel milik Yahudi ya, bergaris-garis hitam, nggak sampai triliunan kan. Tapi orang-orang di Indonesia itu melakukan pencurian
sampai miliaran, sampai triliunan, dan dihukum. Rata-rata koruptor itu selama pemerintahan Jokowi dari 2020 sampai 2024 rata-rata hukumannya antara 37 bulan sampai 41 bulan, nggak sampai 3 tahun, nggak sampai 4 tahun, hanya berapa itu, 3 tahun 4 bulan. Bagaimana menurut Anda soal pencurian dan soal korupsi di Indonesia kalau dilihat dalam perspektif Islam, dalam perspektif ya yang diungkapkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dianggap sahabat itu masuk surga karena mati syahid, tetapi menurut Rasulullah dia finnar karena dia melakukan pencurian sebuah mantel bergaris hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.